Oke, sebagai sekretaris PT Garuda Wisnu, saya bertugas untuk mengecek email secara berkala dan kebetulan saat ini saya sedang menerima beberapa email dari klien atau perusahaan lain. Contoh dari Ibu Fatimah dari perusahaan, coba saya cek, dari PT Nita Sendo Property. Isi suratnya yaitu tentang pemberitahuan tunggakan kepada kantor kami, di mana kantor kami PT Garuda Wisnu memiliki tunggakan pembayaran sebesar 30 juta rupiah. Dari surat ini saya sebagai sekretaris bertugas untuk memberikan balasan kepada PT Nita Sendo Property. Untuk membuat balasan suratnya tinggal kita klik reply, kemudian masukkan surat yang sudah disiapkan. Dan di sini saya sudah menyiapkan suratnya di Microsoft Word, tinggal di copy ke email. Kemudian sebagai tambahan bisa ditambahkan lampiran. Caranya diklik menu insert, kemudian attach file, browse this computer, pilih file yang akan dikirim. Kebetulan tadi untuk suratnya ya tentang balasan surat pemberitahuan tunggakan pembayaran. Oh yes, maaf, ini masih digunakan, harus di close terlebih dahulu. Diklik kemudian open. Sudah selesai, tinggal klik send. Oke, sudah selesai. Oke, setelah menerima dokumen file dari PT Nita Sendo, langkah selanjutnya yaitu kita perlu untuk menyimpan atau mendownload file agar dokumen tersebut bisa kita arsip. Caranya klik filenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Microsoft Outlook kebetulan. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita download. Klik download, kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Sini sudah saya siapkan untuk klasifikasinya, tinggal di save. Pilih yes. Oke, kalau sudah kita buka file yang tadi sudah dibuat di surat masuk, bagian keuangan, bagian penagihan, di pemberitahuan tunggakan. Coba diklik. Oke, sudah selesai dibuka. Sekarang kita print. Caranya yaitu tinggal tekan Ctrl P atau file save print, kemudian pilih printer yang siap, klik print. Oke, selain yang diarsip adalah surat masuk, surat keluar juga perlu untuk diarsipkan. Kebetulan tadi saya menerima surat penagihan, surat masuk, jadi saya perlu menyiapkan balasan dari surat pemberitahuan atau tagihan. Di sini sudah saya siapkan filenya, tinggal saya buka. Oke, sudah dibuka. Sekarang tinggal dicetak. Oh, ini kelebihan. Saya edit terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Klik Ctrl P. Kemudian klik print. Oke, setelah kita menerima surat masuk dan memberi surat balasan, surat keluar, maka agar teradministrasi dengan baik, kita butuh membuat buku agenda
Apa itu buku agenda? Buku agenda digunakan untuk mencatat setiap keluar masuknya sebuah surat. Di sini saya menggunakan sistem 2. Yang pertama adalah buku agenda surat masuk, yang kedua buku agenda surat keluar. Untuk buku agenda surat masuk sendiri terdiri dari kolom nomor, tanggal terima, tanggal surat, nomor surat, dari perusahaan mana, alamatnya di mana, perihalnya apa, disposisi, yaitu adalah pejabat yang dituju untuk menerima surat, dan keterangan. Keterangan ini maksudnya adalah apakah surat tersebut sudah diproses, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, apa masih dalam proses. Terus kemudian untuk yang agenda surat keluar, dan saya scroll. Ini untuk buku agenda surat keluar, yaitu terdiri dari kolom nomor, tanggal pengiriman, nomor surat, perihal, tujuan, alamat, dan keterangan. Di sini yang membedakan untuk surat keluar yaitu adalah di tanggal pengiriman ya. Kalau di masuk adalah ada tanggal terima sama tanggal surat, di mana perbedaannya yaitu untuk tanggal terima itu adalah waktu perusahaan kita menerima surat dari perusahaan lain, sedangkan tanggal surat adalah tanggal yang ditulis di surat itu. Kalau di sini hanya di tanggal pengiriman atau tanggal suratnya. Oke, dalam mengurus surat masuk, tentu kita juga akan dihadapkan pada sebuah proses di mana surat tersebut harus disampaikan kepada pejabat orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu maka diperlukan dokumen lembar disposisi. Nah, isi dari lembar disposisi itu apa? Di sini ada prioritas ya. Apakah dokumen itu termasuk yang penting atau sangat segera? Maaf, ini salah. Kemudian segera dan biasa ya, prioritasnya paling rendah. Kemudian tanggalnya, tanggal menulis lembar disposisi. Biasanya untuk penulisan lembar disposisi ini sama dengan buku agenda surat masuk ya, tanggal terimanya tanggal berapa. Kemudian nomor suratnya diisi, tanggal suratnya diisi, asal surat diisi perusahaan yang mengirim surat, kemudian hal adalah perihal, diteruskan kepada ini adalah pejabat yang berwenang untuk menerima surat, kemudian dari instruksi pimpinan isinya apa dan catatannya apa. Ini adalah draft dari disposisi. Kemudian saya tunjukkan untuk lembar disposisi yang sudah diisi. Ini contohnya ya. Disposisinya penting, tanggal 25 bulan 6 tahun 2024, nomor suratnya sekian, tanggal suratnya 22 bulan 6 tahun 2024, asal suratnya dari Supian Hadi Corporate, diteruskan kepada manajer umum, perihalnya tentang penawaran kerjasama, dan seterusnya. Oke, dalam sistem kearsipan kita mengenal kartu indeks. Kartu indeks ini digunakan untuk dalam proses pengorganisasian arsip, pemeliharaan arsip, dan penemuan kembali. Untuk kartu indeks sendiri itu isinya adalah judul surat. Judul surat ini diisi nama perusahaannya apa, nomor surat terus kemudian tanggal surat dan kode surat. Kode surat ini maksudnya adalah perihal ya. Kemudian yang bagian atas ini adalah indeks ya, indeks dari nama. Ini diisi ada singkatan dari perusahaan itu. Dan berikut adalah contoh kartu indeks yang sudah diisi. Sebagai contoh di sini PT Prestasi Jaya Mandiri diisi PR ya, sorry. PR ini diambil dari nama perusahaan yang paling depan, diambil 2 yang paling depan PR ya. Kalau ini adalah BE. Nomor suratnya sekian, tanggal suratnya 12 bulan 7 tahun 2024, perihalnya atau kode suratnya yaitu tentang pengaduan. Oke, selain kita mengenal buku agenda surat masuk dan surat keluar, dalam kearsipan kita juga mengenal daftar buku arsip ya. Dan maksudnya di sini adalah
klasifikasi arsip agar surat yang kita cari itu bisa ditemukan dengan cepat, maka kita butuh buku arsip surat. Di sini saya memisahkan buku arsip surat masuk dan surat keluar, di mana di sini ada kode arsip. Kebetulan yang digunakan adalah sistem subjek ya, maka yang ditulis adalah di sini ada masalah utama, kemudian ada sub masalah, kemudian sub masalah, halaman surat, tanggal surat, nama surat, dari atau kepada. Untuk yang buku arsip daftar arsip surat keluar yaitu sama ya, ada nomor, kode arsip, masalah utama, sub masalah, sub masalah, hal surat, dan ini ya, dari atau kepada. Untuk daftar arsip surat ini berfungsi untuk sebenarnya ya. Sebelum melakukan pengarsipan, di sini saya menggunakan beberapa media. Yang pertama adalah Mapsnail. Kemudian ada kertas HVS berwarna sebagai pembatas arsip. Kemudian kertas Buffalo sebagai guide atau petunjuk. Dan yang terakhir adalah lembar klasifikasi arsip. Oke, setelah bahan-bahan dipersiapkan, langkah selanjutnya yaitu mengolah arsip, bahan-bahan arsip. Di sini saya sedang mengunting. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan dokumen ke dalam Mapsnail. Tapi sebelum itu kita perlu melubangi kertas terlebih dahulu dengan perforator. Oke, setelah kertas dilubangi, masukkan kertas ke dalam Mapsnail untuk dikumpulkan menjadi satu, jadi arsip. Masukkan juga untuk pembatas kertasnya. Di sini saya menggunakan kertas HVS berwarna. Dan ini adalah hasil dari dokumen yang sudah diarsipkan menggunakan media Mapsnail dan peralatan yang sederhana. Oke, salah satu unsur penting dalam pengolahan kearsipan yaitu kita harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja agar kita dalam bekerja bisa terjamin keselamatan dan kesehatannya. Di PT Garuda Wisnu sendiri terdapat penerapan prosedur K3 arsip, baik yang arsip manual atau arsip digital. Untuk kebersihan dan kerapian, ini area penyimpanan harus bersih dan rapi, pastikan tidak ada debu. Penyimpanan berkas disimpan di tempat yang aman dan tertata. Untuk arsip digital ini tidak perlu difokusi karena sudah disimpan di hard disk atau cloud ya. Untuk keamanan dan kebakaran, dua-duanya harus tersedia alat pemadam kebakaran. Ergonomi tempat kerja, pastikan tempat kerja nyaman dan ergonomis. Pencahayaan yang memadai, pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup, tidak lembab. Ventilasi dan sirkulasi udara, proteksi data digital, kemudian backup data secara rutin. Untuk yang manual tidak ada ya, ini hanya khusus untuk yang digital. Kemudian menggunakan APD, ini digunakan untuk yang manual. Akses kontrol, keduanya pemeliharaan peralatan, pengelolaan limbah, ada pelatihan K3, prosedur darurat, dan seterusnya. Oke, dalam kearsipan kita mengenal sistem penerapan prosedur keamanan arsip. Ini digunakan agar arsip yang kita simpan itu terjamin keamanannya ya. Jadi terhindar dari rayap, terhindar dari suhu yang lembab, dan seterusnya. Di sini untuk yang dokumen daftar centang penerapan prosedur keamanan arsip ini di PT Garuda Wisnu terdapat beberapa prosedur ya untuk arsip manual dan digital. Yang pertama adalah standar K3 untuk penggunaan kunci dan gembok.
Untuk arsip digital tidak perlu ya. Arsip manual disimpan di lemari yang terkunci dengan baik. Kemudian penggunaan enkripsi ini hanya berlaku untuk yang digital agar data tersebut bisa aman dari ancaman cyber. Kemudian pembatasan akses fisik ini berlaku untuk akses manual. Pembatasan akses digital berlaku untuk arsip digital. Pemasangan CCTV keduanya baik arsip manual dan digital dibutuhkan. Kemudian penggunaan alarm, pelatihan keamanan untuk karyawan, baik karyawan yang dilatih untuk memahami prosedur keamanan arsip. Sistem pencatatan akses, setiap akses di arsip dicatat baik manual maupun digital. Oke, di sini ada sekitar 20 sampai pembaruan dan pemeliharaan sistem keamanan. Sistem keamanan diperbarui dan dipelihara secara berkala.